Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya singkat aja Ustadz. Pertanyaannya, haruskah kita bermazhab? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mazhab itu asal katanya zahaba yazhabu. Dia bisa bermakna isim makan atau isim zaman. Zahaba artinya pergi, telah pergi. Yazhabu sedang pergi. Mazhabun tempat pergi. Mazhab itu tempat pergi yang biasa diistilahkan sekarang tempat untuk merujuk kepada satu pendapat. Tempat untuk merujuk kepada satu pendapat yang juga diistilahkan dengan bahasa yang mudah dipahami sekarang, kembalinya kepada pendapat-pendapat ulama fikih. Boleh enggak kita kembali kepada pendapat ulama fikih? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Kita tidak tahu hukumnya halal ini atau haram. Lalu kita baca fikih Syafi'i. Di sini dapat ini hukumnya halal berdasarkan ayat ini. Lalu kita bermadzhab Syafi'i. Boleh? Atau kita gunakan mazhab kita sendiri. Buat contoh begini. Kapan disunnahkan kita sebagai makmum berdiri salat jamaah? Ketika qamat mulai, sedang qamat atau selesai qamat? Kapan kita disunnahkan berdiri? Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, disunnahkan berdiri pada ucapan muadzin hayya 'alal falah. Kalau mazhab Malik tidak ada. Mau awal, mau sebelumnya, mau sesudah, tidak ada khusus. Karena dalam mazhab Malik menyebutkan tidak ada hadis yang menjelaskan secara khusus tentang itu. Kecuali kata Ibnu Rus dalam kitab Bidayatul Mujtahid, kecuali satu hadis yang menyebutkan ketika Rasulullah SAW mengatakan janganlah kalian bangun sebelum sehingga hatta tarawni, sehingga kalian melihatku. Itu satu-satunya. Berarti kalau ini hadisnya sahih kata Ibnu Rus, satu-satunya dalil kita sebagai makmum berdiri setelah melihat imam keluar dari bilik. Itu kalau imamnya tidak sama-sama sholat. Kalau sama-sama sholat, apa ukurannya? Berdirinya imam baru kita makmum berdiri. Ini pendapat Malikiyah. Pendapat Syafi'iyah, kita berdiri ketika selesai qamat. Berdirinya kita ketika selesai qamat. Qad qamatis sholatu qad qamatis sholah, Allahu akbar la ilaha illallah, baru kita berdiri. Sedangkan mazhab Hambali berdirinya ketika pada ucapan, berdirinya kita pada ucapan qad qamatis sholah. Saya ulangi, mazhab Hanafi ketika ucapan hayya 'alal falah. Mazhab Maliki tidak ada batasan. Mazhab Syafi'i setelah selesai qamat. Mazhab Hambali ucapan qad qamatis shalah. Kita pilih mana? Yang tadi berdirinya ketika hayya 'alal falah itu Hanafi. Yang tadi berdirinya enggak menentu kapan saja itu Maliki. Yang berdirinya pada selesai qamat itu Syafi'i. Yang berdirinya qad qamatis shalah Hambali. Atau kita punya pendapat sendiri. Tidak Hanafi, tidak Maliki, tidak Syafi'i, tidak Hambali. Kita mau sendiri. Mana lebih pantas kita pendapat sendiri ikuti atau salah satu dari pendapat empat itu? Mana lebih pantas untuk diikuti? Yang menafikan mazhab mutlak ini perlu pertimbangan. Yang mewajibkan juga harus satu perlu pertimbangan. Enggak sanggup kalau satu, enggak sanggup. Contoh, kalau ada yang mengatakan dia dari A sampai Z mazhab Syafi'i, kalau ada, maka banyaklah orang-orang kita tewas terpenggal karena enggak sholat. Karena hukum meninggalkan sholat dalam mazhab Syafi'i, potong leher. Dan wanita-wanita dalam mazhab Syafi'i wajib bercadar, kecuali waktu sholat boleh dilihat tapak tangan dan wajah. Amma kharijus sholah fajami'u badaniha, seluruh anggota tubuhnya wanita itu aurat. Kalau sempat ada mengatakan dari A sampai Z
harus satu mazhab. Ampun, tidak sanggup kita, tidak sanggup. Maka carilah mana menurut ulama-ulama ini sesuai dengan yang lebih kuat. Maka setelah itulah ada nanti kitab namanya Fiqhul Muqaran, fikih perbandingan. Orang belakangan bisa menilai mana lebih kuat di antara pendapat ini, sehingga ada nanti at-tarjih, pendapat yang lebih rajih, lebih kuat. Itu sah kita jadikan sebagai landasan. Nah, kenapa tegang? Jadi kita perhatikan nanti ketika kamat akan berkumpul semua mazhab di sini. Berkumpul semua mazhab. Nah. Selesai ya? Oke. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ada satu kitab yang bagus untuk dibaca bagi orang yang mewajibkan mazhab. Judul kitabnya Halil Muslimu Mulzamun Bittiba'i Madhabin Muayyanin, yang ditulis oleh Syekh Id Al-Hilali. Itu bagus, menjelaskan bagaimana tentang madhab. Yang kedua, bagi orang yang suka menolak madhab, bagus juga untuk diimbangi buku namanya Al-Madhabiyah, supaya orang yang suka menolak madhab itu juga bisa berimbang pemikirannya. Jadi, dua kitab ini kalau kita kombinasikan, insya Allah selaraslah. Tidak belok ke kanan sekali, enggak belok ke kiri sekali, di tengah. Dan itulah semestinya umat Muhammad. Karakternya itu ummatan wasatan, umat pertengahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.